Ini adalah tips and trick untuk menggunakan false break dalam trading forex. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Desideri Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen forex, teman-teman ya. Jadi di segmen forex kali ini gue akan ngebahas lanjutan dari pembahasan kemarin. Sebenarnya masih ngomongin candle, tapi kalau misal minggu kemarin itu gue ngomongin tentang Marubozu, hari ini gue akan ngomongin tentang satu behavior candle yang lain, yaitu adalah false break. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join yang namanya OctaFX. Linknya sudah ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar, dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu forex maupun saham, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya juga udah gue taruh di bawah, di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue nggak punya grup lain selain di Discord ya. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di Telegram, apalagi mereka menawarkan investasi ya dalam bentuk apapun, itu hati-hati karena dipastikan mereka adalah penipu teman-teman ya. Jadi harap hati-hati kalau disuruh transfer uang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang salah satu behavior lagi yang namanya adalah false break teman-teman ya. Jadi setelah minggu kemarin gue itu ngomongin behavior yang namanya impulsif dengan satu candle yang gue bahas spesifik yaitu Marubozu. Hari ini gue akan ngomongin tentang yang namanya false break ya. Dan di sini gue akan ngomongin candle kebanyakan paling tentang pin bar teman-teman ya. Dan seperti yang kalian tahu ya, ini false break ini merupakan salah satu dari behavior, dari 3 behavior yang mana dia mengandung atau memiliki momentum yang cukup kuat teman-teman ya. Karena yang namanya false break itu kita tahu dia itu mengandung momentum, oke? Seperti halnya teori rubber band teman-teman ya, semakin karet itu ditarik, maka kalau dilepas itu pantulannya akan semakin kencang ya. Dan penggunaan false break ini sangat efektif. Kenapa? Karena dia memiliki risk reward ratio yang cukup bagus. Karena pada saat entry kita memiliki faktor resiko itu cukup kecil ya. Jadi stop loss-nya itu bisa kecil, dan juga kita punya reward-nya itu besar. Dan false break ini sering dipadukan dengan beberapa teknik lain ya. Nanti gue tunjukin contohnya masing-masing. Ada 3 yang gue bahas. Yang pertama dari moving average, yang kedua dari support resistance klasik, dan yang ketiga itu kita bisa lihat dari divergence-nya teman-teman ya. Dan ya semuanya nanti cara entry-nya bagaimana, terus pengertiannya apa, itu gue akan jelaskan semua dari nol teman-teman ya. Jadi seperti biasa gue akan jelasinnya itu di monitor supaya kita bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So tanpa berlama-lama sekarang kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, dan sekarang gue seperti biasa gue ada di MetaTrader 4 dari OctaFX ya. Jadi hari ini seperti yang tadi gue bilang di awal video, gue akan bahas tentang salah satu behavior lagi teman-teman ya, yang itu adalah false break. Setelah minggu kemarin ya, itu gue juga sharing tentang salah satu behavior juga yang namanya impulsif ya, dengan candlenya yang gue fokusin yaitu adalah Marubozu teman-teman ya. Dan hari ini gue akan bahas tentang yang namanya false break ya. Sebenarnya false break itu nggak ada candle yang harus spesial ya, tetapi di sini gue akan highlight juga candle yang namanya pin bar ya. Pin bar itu ada 2, pin bar bearish dan pin bar bullish ya. Sekarang gue kasih tahu dulu bentuknya dari pin bar itu seperti apa teman-teman ya. Jadi kalau kalian tahu, pin bar itu bentuknya seperti ini ya. Dia kalau yang bullish itu seperti ini, oke. Ini gue kasih bearish aja deh. Kalau misalnya bullishnya jangan yang warna merah, takut kalian ketuker ya. Jadi seperti ini ya. Nah ini namanya pin bar bearish seperti ini. Kalau pin bar bullish ini gue pakai warna biru aja. Itu bentuknya dia kakinya itu berada di bawah ya. Jadi kalau yang bearish dia berada di atas, kalau yang bullish dia berada di bawah seperti ini ya. Jadi bentuk pin bar itu seperti ini. Dan kenapa dia gua combine dengan yang namanya false break, karena ini mengandung rejection ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian melihat candle-candle yang mengandung rejection seperti ini, itu sangat baik sekali itu untuk digabungkan dengan yang namanya false break. Nah sebenarnya false break itu apa sih sebenarnya ya? Konsep dari false break itu apa? False break itu adalah keadaan atau suatu kondisi di mana ketika suatu harga mendekati level resistance atau supportnya ya. Misalnya let's say seperti sebentar gue cari ya contohnya. Nah seperti ini misalnya ya teman-teman ya. Di sini kita lihat ya, sebentar. Oke, di sini aja deh, di paling bawah sini ya. Nah ini misalnya teman-teman di sini ya. Nah
dia mendekati harga bergerak nih. Ini kan ada level support teman-teman ya, dari harga yang terbentuk dia bergerak ke atas. Nah dia pas mendekati level support ini dia seolah-olah ngebreak teman-teman, ngebreak level supportnya, tetapi ternyata dia nggak jadi, terus dia bergerak lagi masuk ke atas. Itu namanya false break teman-teman ya. Jadi seolah-olah intinya false break itu adalah seolah-olah ketika harga itu mau melakukan breakout, baik itu dari resistance atau supportnya, tetapi dia hanya sebentar saja nge-breakoutnya, tetapi dia masuk lagi ke dalam area di atas atau di bawah support dan resistance-nya teman-teman ya. Seperti itu namanya adalah false break. Nah kenapa false break ini menjadi penting dan kalian harus pahami ya. Pertama, karena false break ini mengandung momentum ya. Jadi ketika harga itu seolah-olah dia nge-break, nah terus dia balik lagi, itu momentumnya semakin kuat ya. Itu seperti rubber band teori, di mana ketika karet itu kita tarik ke bawah, semakin dia tertarik ke bawah, terus kalau kita lepas tuh daya dorongnya itu semakin kuat ya. Dan kemudian false break itu menjadi sangat menarik karena apa? Yang kedua alasannya adalah karena dia punya risk reward rasionya itu cukup bagus teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian trading dengan menggunakan false break ya, itu nanti kalian pas open posisinya stop lossnya itu menjadi bagus ya, jadi kecil stop lossnya, dan kemudian kalian punya reward itu juga bisa menjadi besar, sehingga risk reward rasionya itu menjadi sangat bagus. Yaitu kenapa kalian harus mempertimbangkan yang namanya si false break ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan menjelaskan false break itu tadi ya. Pertama dari pengertiannya sudah gue bahas ya. Terus kemudian dari candlenya yang kalian harus perhatikan tuh bisa pakai pin bar seperti ini ya. Tetapi tidak harus pin bar teman-teman ya. Ingat sekali lagi tidak harus pin bar. False break itu bisa pakai candle apa aja ya. Contohnya di sini ya teman-teman ya. Ini kalian lihat ya, dia seolah-olah break dengan satu candle Marubozu full, tapi dihajar lagi dengan candle Marubozu. Ini juga tetap namanya false break ya. Tetapi pin bar di sini menjadi apa ya, menjadi nilai plus lah teman-teman kalau misalnya terjadinya di false break. Oke. Itu yang perlu diingat. Dan kemudian yang gue mau jelaskan lagi adalah tempat kejadiannya. Ya ini yang paling penting kalau misalnya kita mau belajar false break ya. Jadi di kesempatan ini gue mau jelasin ada 3 hal yang kalian harus tahu ya, atau 3 tempat kejadian dari false break ini yang kalian harus tahu supaya kalian bisa mendapatkan posisi false break yang paling bagus ya. Oke. Dan perlu kalian tahu juga false break ini merupakan bagian dari price action teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian demen yang namanya price action, kalian nggak mau trading dengan menggunakan indikator apapun, seperti yang kalian lihat di sini chart saya pure kosong ya. Nah ini kalian bisa belajar tentang behaviornya sendiri, dan kalian juga bisa belajar tentang false break itu. Oke. Nah sekarang gue langsung jelasin aja. Pertama teman-teman ya, pertama yang kalian bisa lakukan dengan false break ini adalah false break yang pertama itu adalah di classic support resistance teman-teman ya, classic support resistance. Jadi kalian harus cari false break itu di tempat-tempat kejadian seperti dekat-dekat sama support dan resistance ya. Tentu itu menjadi hal dasar ya. Contohnya seperti apa sudah banyak ya. Ini contohnya seperti ini ya. Dia ini ada resistance di sini, kemudian dia naik ke sini ya, kemudian dia seolah-olah break tapi dia balik lagi. Oke, itu namanya false break ya. Ini yang gua garisin abu-abu ini namanya false break teman-teman ya. Nah terus kalau misalnya kalian menemukan ini kan contoh di resistance ya. Kalau di resistance kayak gini entry-nya bagaimana bang? Ya udah, entry-nya ketika ada satu mother candle-nya itu sudah masuk kembali menutup seperti ini, kalian bisa entry ya. Jadi entry-nya itu kurang lebih di daerah sini teman-teman. Ketika dia sudah close, sudah confirm masuk, kalian bisa entry. Nah kalau misalnya kayak gini stop loss-nya di mana? Stop loss-nya itu bisa di atasnya troublemaker candle namanya ya. Jadi troublemaker candle itu adalah kita lihat candle tertinggi yang meninggalkan area support atau resistance, dan kemudian dia berhasil masuk lagi ya. Itu jadi area tertingginya itu kita bilang sebagai troublemaker candle ya. Jadi di sini kita bisa taruh stop lossnya di atas, kasih space sedikit atau loss motion sedikit untuk spread dan lain-lain, itu menjadi stop lossnya. Oke. Dan untuk TP-nya ya kita bisa mencari support terdekat di mana itu bisa menjadi daerah sebelah sini teman-teman ya. Itu menjadi area TP kita yang pertama. Dan TP yang ideal tentunya kita bisa 1:1 dari range-nya ini ya. Kita bisa gambar seperti ini. Kita copy paste ke bawah sini ya. Jadi ini TP keduanya di daerah sini ya. Jadi di bawah sini. Oke, itu menjadi area target profit. Nah, sekarang yang gue bilang kenapa
ini menjadi sangat menarik ya si false break ini, karena kalian lihat sendiri ya, ini risk rewardnya sangat bagus ya. Jadi kalau misalnya let's say kita entry tadi di garis merah yang sebelah sini teman-teman ya, yang gue garis ya, gue kasih area biru di sini ya, kita entry di sini sekitaran sini. Nah kalian SL-nya cukup di atas ini kan, berarti ini SL-nya sekitar berapa aja nih? Cuman ya sekitar 116 pips teman-teman ya. Kita pukul rata menjadi 20 pips deh, misalnya let's say 20 pips ya. Tapi kita punya TP kalau kita entry di sini itu bisa sampai 50 pips. Jadi risk reward rasionya bisa 1 dibanding 2 lebih ya. Itu yang kenapa gue bilang ini sangat bagus sekali kalau misalnya kalian sudah mengerti tentang false break. Oke. Nah, itu kalau misalnya kalian mau mencari false break di support resistance ya. Tentunya false break itu juga bisa ada di supply and demand teman-teman ya, area supply and demand. Contohnya seperti apa? Misalnya teman-teman ya, ini sebentar. Oke, di sini misalnya ada area supply and demand kecil teman-teman ya, di sebelah sini. Oke. Dari sini gua garisin, terus gua ke kanan ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat teman-teman ya, bisa lihat dia ini ada supply and demand, terus kemudian harga bergerak ke atas. Pas dia masuk ke area SND, ini dia seolah-olah ada yang nge-break nih teman-teman ya, seolah-olah dia nge-break nih di candle yang sebelah sini, dia mau menuju ke bawah dan dia di sini juga candle ini seolah-olah nge-break. Nah, tapi dia balik lagi ke atas. Itu namanya false break juga. Kalian juga bisa pakai di area SND tentunya teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita lihat di daerah sini, ini muncul candle-candle yang cukup bagus untuk ngedrive false break. Tadi gue udah bilang ya, nggak mesti yang namanya pin bar sebenarnya. Tapi di sini kalian bisa lihat ya, ada candle-candle yang kaki bawahnya ini atau shadow bawahnya itu kencang juga ya. Ini bisa menjadi hal yang bagus atau menjadi apa ya? Menjadi candle yang baik juga untuk kita tuh bisa ngukur yang namanya false break. Jadi kalau misalnya kalian pada saat false break ngelihat ada rejection atau wicknya atau shadownya yang panjang-panjang seperti ini di bawah, kemudian dia bisa berhasil close di atas level supply and demand-nya atau support resistance-nya, itu menjadi hal yang sangat bagus untuk kalian pantau ya, atau kalian entry ya. Sama aja cara entry-nya ya, kalian tinggal tungguin ya, ketika dia ada troublemaker candle, dia ada satu candle close di atas sini. Let's say kita berarti entry-nya tuh di sebelah sini teman-teman ya, di candle yang sebelah sini teman-teman ya. Ini ada satu candle troublemaker, ada close di atas. Berarti kita di daerah sini kurang lebih ya entry-nya. Nah, ini kita stop loss-nya itu juga cuma sampai di bawah sini teman-teman ya, di bawahnya paling bawah low-nya. Kemudian kita TP-nya itu bisa di support resistance atau di supply and demand terdekat, yang mana itu adalah di daerah sini. Ya, ini kalau gua ambil contoh SND lagi ya. Jadi kita TP-nya tuh di pivotnya SND di sebelah sini ya. Nah, ini pas banget sih, pas banget kena. Jadi kita punya SL itu cuma 13 pips ya, atau 15 pips kita gabungin. Nah, itu TP kita sekitar 25 pips. Jadi masih 1:2, hampir 1:2 ya. Jadi itu masih bagus sekali kalau misalnya kita mau trading dengan menggunakan false break teman-teman. Jadi intinya risk rewardnya bagus, terus momentumnya ada. Itu yang kita benar-benar cari dari si false break itu. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama itu kalian bisa menggunakan level support resistance biasa, atau kalian bisa menggunakan area supply and demand ya. Nah, untuk yang kedua ya, kita bisa melakukan cek false break ini dari apa? Dari yang namanya trend line, dari trend line ya. Jadi dari trend itu kita bisa menggunakan dua tools. Yang pertama itu exponential moving average ya. Jadi itu bisa dipakai ya. Ini gua kasih contoh sebentar, nih gua hapusin dulu semua ya sebentar. Object list, ini gua hapus dulu semua biar nanti bisa lebih jelas ya. Jadi ini gua delete dulu. Nah, ini udah hilang semua. Ini kita masukin satu indikator. Kalau misalnya kalian mau pakai indikator ya. Kalau enggak juga nanti ada toolsnya lagi kalau misalnya kalian nggak mau pakai indikator. Nah, di sini gue coba masukin exponential move average 21, dan juga satu lagi gue masukin exponential moving average-nya itu yang 90 teman-teman ya, yang 90. Oke, gue kasih warna hijau seperti ini. Nah, oke. Nah, ini kalian juga bisa pakai ya di kondisi market lagi trending seperti ini ya. Contohnya seperti ini ya, yang gue buletin ya. Jadi kalau misalnya dia bergerak di bawah, seolah-olah di bawah moving average 90, terus dia false break ke atas dengan satu candle Marubozu seperti ini kita bisa entry teman-teman ya. Jadi kalau misalnya entry di mana, entry di sebelah sini teman-teman. Jadi kita bisa entry di sebelah sini ya. Kemudian stop loss itu tentu saja di bawah ya, di bawah seperti ini ya. Untuk target profitnya kita bisa menggunakan resistance terdekat, di mana itu adalah di sebelah sini ya. Ini bisa kita jadikan resistance terdekat. Nah, risk rewardnya juga ini SL-nya cuma sekitar 100, cuma 14 pips ya, 14 sampai 15 pips ya. Terus TP-nya itu kita bisa sampai 30 pips. Jadi 1:2 teman-teman, bayangin ya. Dan itu ini bisa dipakai di dynamic support resistance. Ini contohnya kita pakai di dynamic ya. Jadi kita ini menggunakan bantuan dari exponential moving average.
Nah, kita bisa mengaplikasikan exponential moving average 21 dan 90 dan kita bisa taruh bisa cari false break-nya ada di mana gitu ya. Bang, kalau misalnya tadi kan yang kena 90, kalau misalnya kenanya yang 21 gimana? Jangan ya. Kalau 321 ini kan masih di dalam range dynamic-nya. Jadi itu belum bisa dianggap false break. False break itu kalau misalnya dia sudah di bawah 90-nya, seperti itu ya. Itu kalau menggunakan exponential moving average ya. Kalau saya nggak mau pakai moving average gimana, Bang? Ya bisa, kita bisa pakai trend line aja seperti ini. Kita pakai trend line ya. Nah, tapi trend line di sini kebetulan dia tidak ada yang false break, jadi ini kita tidak bisa jadikan contoh. Oke. Di sebelah sini juga tampaknya kita di sini bisa nih teman-teman ya. Jadi ini trend line-nya sebelah sini ya. Nah, trend line kita sudah tarik swing sini sama swing sini, kita tarik garis lurus dan ternyata di swing sebelah sini dia ada false break teman-teman. Dia seolah-olah nge-break tapi ternyata dia balik lagi ke atas dan dia terbang terus ke atas. Nah, ini sama ya, cara entry-nya gimana? Lihat troublemaker candle-nya mana. Oh, ternyata ini troublemaker candle-nya, kita taruh atasnya. Berarti kita entry setelah dia close di atas sini, teman-teman ya. Kemudian kita SL-nya di bawah ya. Kemudian kita untuk TP-nya bisa pakai resistance terdekat, yaitu ada di daerah sini. Teman-teman, ini jadi resistance terdekat. Ini gua hapusin dulu semua. Biar jelas. Ini dihapus. Oke, seperti ini ya. Jadi kita entry di sini, stop loss-nya di bawah sini. TP-nya di atas sini ya, yang di sebelah sini. Jadi ini kalau misalnya kita lihat ya, kita punya SL itu sekitar 15 pips ya, kita punya TP itu bisa sampai 36 pips. Jadi masih resikonya itu bagus sekali, risk reward ratio itu bagus sekali. Masih lebih dari 1 dibanding 2, oke? Nah, itu tadi kalau misalnya kalian mau pakai dynamic support resistance ya, yang pertama tadi gue jelasin pakai exponential moving average. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau, kalian bisa pakai sesimpel trend line seperti ini aja, itu bisa ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, Bang, kalau misalnya false break ini bagusnya di time frame berapa ya? Kalau misalnya kalian mau gunakan false break ini, saran saya kalian gunakannya itu di time frame untuk entry ya. Dalam hal ini, gue biasanya entry-nya itu di M30, jadi di sini gue pakai time frame M30. Kalau misalnya kalian biasanya entry-nya di time frame H1 ya kalian pakainya di H1. Kalau biasanya di M15 ya kalian pakainya di M15 seperti itu. Tapi usahakan pakainya itu di time frame untuk entry ya. Jadi itu sangat baik sekali ya. Jadi false break ini bisa dipakai di segala situasi sebenarnya. Tadi gue jelasin pertama itu di menggunakan support resistance biasa, yaitu di mana kan situasinya biasanya mendominasi situasi seperti itu adalah di tren-tren yang sedang sideways ya, atau yang bergeraknya konsolidasi nggak kemana-mana. Nah, sedangkan kalau yang tadi barusan aja yang sekarang gue jelasin ini ya, itu kan dengan menggunakan dynamic support resistance ya. Jadi di sini bisa pakai exponential moving average, bisa pakai trend line. Itu artinya ini juga bisa digunakan pada saat market lagi sedang trending. Oke, lagi sedang trending ya. Nah, itu tadi caranya. Nah, kemudian ini gue hapus dulu lagi ya supaya bisa lebih jelas lagi. Berikutnya gue akan jelasin lagi satu posisi false break yang sangat-sangat memiliki high probability yang tinggi sekali, yaitu adalah digabungkan dengan yang namanya divergence, teman-teman ya. Di materi beberapa minggu, 2 minggu lalu teman-teman ya, 2 minggu lalu itu gue ada jelasin tentang divergence menggunakan RSI ya. Jadi ini gue coba combine aja teman-teman ya. Gue coba combine di sini, gue munculin satu indikator lagi ya tentang RSI ya. Nah, ini kalau misalnya kalian belum nonton, kalian nonton aja videonya dulu tentang divergence RSI itu seperti apa ya. Jadi intinya ya, divergence ini bisa false break ini bisa digabungkan dengan divergence ya. Jadi caranya itu adalah kalian tinggal lihat aja swingnya teman-teman ya, swingnya sebelah sini. Kalau misalnya dia contohnya sebelah sini ya, kita lihat di sini ini kan divergence teman-teman ya, sebelah sini, dan ini dimulai dari sebelah sini ya. Ini harganya membentuk lower low terus, kemudian swing di stokastiknya dia membentuk higher low terus. Oke, dan ini namanya adalah bullish divergence ya dengan menggunakan RSI. Nah, kalau misalnya seperti ini gimana Bang cara menggabungkannya dengan false break gitu ya? Ini kita bisa tarik ya, yang pertama di sini kita pas ujung pertama yang kita tarik jadi patokan untuk divergence, kita tandain seperti ini ya. Nah, ketika harganya itu sudah masuk ke atas, teman-teman ya, ke atas ini kita bisa entry. Jadi kita entry-nya itu adalah di kurang lebih di sini ya. Di sebelah sini kita entry-nya. Kemudian stop loss-nya di mana Bang? Stop loss-nya itu tetap di troublemaker candle yang paling bawah, yaitu adalah di bawahnya, di low-nya candle yang sebelah sini. Kita bisa taruh di sini. Nah, untuk untuk targetnya kita bisa pakai support resistance terdekat ya. Ini ada tadinya ada support yang sekarang di break dan menjadi resistance tentunya ya. Kita bisa jadi acuan, atau kalian mau pakai yang di atas ini juga boleh teman-teman ya. Ini menjadi acuan yang kedua, di sini boleh. Oke. Nah, tetapi intinya
kita lihat lagi perbandingan risk reward ratio ya. Kita SL cuman sekitar 13 pips teman-teman, kecil sekali, dan TP kita tuh bisa sampai 46 pips ya. Kalian bayangkan risk reward rasionya tuh bagaimana ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya kalian mau menggabungkan apa namanya si false break ini dengan si divergence ya, kalian harus cari dulu divergence-nya seperti apa. Kalian harus mengerti nih, paham dulu tentang konsep divergence itu bagaimana. Nah, kemudian ketika dia sudah up di atas di atas daerah supportnya ya, kalian bisa tandain di situ. Dan kemudian dia bisa close di atas area tersebut, baru kalian bisa entry, yaitu stop lossnya di bawah divergence ini aja gitu ya. Dan ini memiliki probabilitas yang sangat tinggi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tarik panjang ya, dari let's say dari 20 kali trade atau dari 100 kali trade ya, itu mungkin rasionya itu sekitar 75-80% itu kalian akan kena, maksudnya akan profit ya teman-teman ya, akan kena TP minimal, berarti TP ideal ya. Seminus-minusnya itu BEP ya. Gimana caranya BEP? Kalian kalau misalnya sudah 1:1 dengan stop lossnya, kalian bisa naikkan stop lossnya ke entry gitu ya. Itu sih simpel itu cara BEP. Jadi intinya ini sangat jarang sekali kalau misalnya dia bisa bisa loss. Bukan berarti nggak bisa loss ya, bisa loss, cuman probabilitasnya lebih besar dia itu akan kena TP-nya seperti itu. Nah ini banyak ya, kalau misalnya kalian lihat juga ini juga divergence teman-teman ya, seperti ini ya. Seperti ini ya. Ini kalau misalnya gue lihat dulu di sebelah sini. Nah ini nih, ini kayaknya divergence teman-teman ya di sebelah sini ya. Ini kalau misalnya kita tarik ke bawah sini ya, ini divergence. Oke. Ini bisa juga sama ya, kalian tinggal tandain seperti ini ya. Ini ada false break, ketika dia turun dan close di bawah sini, kita bisa entry dari sini ya. Dari sini. Kemudian kita stop lossnya di atas sini ya. Di atas sini itu bisa ya. Sama aja targetnya di support terdekat ya, atau di 1:1 tadi itu bisa dipakai juga. Banyak ya, kalian tinggal cari aja, itu bisa dipakai banget ya. Dan ini kalau misalnya kita lihat di di market yang sekarang belum ada divergence di sini, jadi kita belum bisa menggunakan divergence untuk kondisi buy seperti ini. Tapi kalau misalnya di sini juga belum ada divergence, di sini belum ada divergence juga ya. Di sini gue mau coba cari lagi contoh lain biar kalian tuh bisa semakin jelas ya. Di sini nggak ada divergence. Kita lihat di atas sini apakah ada divergence. Nah ini ada divergence teman-teman ya. Jadi ini ada ini ke atas ya. Kemudian dia punya RSI itu ke bawah ya. Ini namanya divergence, bearish divergence teman-teman ya. Dan kita tinggal tandain aja seperti ini ya. Nah once dia masuk ke bawah, kita bisa entry ya teman-teman. Jadi kita kemungkinan kurang lebih tuh entry-nya tuh di daerah sini ya. Dan stop loss-nya itu di troublemaker candle-nya aja. Di troublemaker candle-nya itu kalian bisa di high-nya dia ya. Kalian kasih jarak aja ya, kasih jarak spread sama kasih jarak untuk loss motionnya berapa ya. Kemudian TP-nya di mana? TP-nya bisa di support terdekat di bawah sini ya. Ini support terdekatnya teman-teman ya. Dan ini kalau misalnya kita lihat stop lossnya cuma 15 pips, rata-rata tuh 15 sampai 20 pips ya. Dan kemudian TP-nya bisa sampai 60 pips ya kurang lebih ya. Jadi seperti itu ya penggunaan false break. Nah sekarang gini, kalau pin bar gimana bang? Ya pin bar nih contohnya kayak gini ya. Ini ada support biasa ya. Gue delete dulu ya. Ini gue delete juga. Ini gue delete juga, oke. Nah ini kalian lihat, ini ada support biasa minor sih, ini support minor ya. Terus kalian lihat di sini ada dia sempat ngebreak, tapi dia akhirnya jadi bikin pin bar seperti ini, pin bar bullish. Ini kalian bisa entry karena kalau misalnya dia di support dia muncul pin bar aja, dia itu sudah bagus ya, sudah ada momentum, apalagi dia pin barnya tuh false break, itu menjadi hal yang lebih bagus lagi. Jadi kalian bisa menggunakan cara seperti ini juga. Jadi ini entry-nya gimana? Ketika candle-nya itu sudah break high-nya pin bar, kita langsung entry aja. Terus stop loss-nya juga tinggal dipindahin ke bawah pin bar-nya ini ya. Kemudian TP-nya itu ya seperti biasa, resistance terdekat di sebelah sini itu kalian incer ya. Jadi ini sangat sama aja ya, sekitar 15 pips juga jaraknya. Kemudian TP-nya ya sekitar 30 sampai 40 pips ya. Jadi 1 dibanding 2 gitu ya. 1 dibanding 2 sampai 1 dibanding 3 itu untuk risk reward ratio-nya. Jadi itu bisa dipakai juga, oke. Dan untuk pin bar bearish-nya juga sama caranya ya. Kurang lebih sama seperti itu. Ini gua akan coba cari untuk pin bar bearish ya. Tidak ada yang berbentuk false break ya pin bar bearish. Oh ini teman-teman ya. Jadi ini minor juga ya. Kita ada resistance di sini ya. Ini kalau kita perhatikan sebelah sini. Ini ada resistance dia seperti ini. Dan kemudian dia sempat seolah-olah break ke atas, tapi akhirnya di close dengan satu pin bar bearish seperti ini ya. Sebentar ini gua delete dulu biar jelas. Ya, ini pin bar bearishnya yang ini ya.
yang sebelah sini ya, dia di close dengan pin Barberry seperti ini. Kita tinggal entry-nya ketika dia break di sini harganya. Stop loss-nya kita pindahin ke atas ya seperti ini. Dan untuk TP-nya kita bisa incer pertama di bawah sini ya, tentunya di daerah yang menjadi support di sini ya, kita taruh di sini pertama. Atau yang kedua itu kita bisa taruh di resistance sebelah sini teman-teman ya. Ini menjadi daerah TP juga. Ini kalau misalnya kita ukur sekitar 18 pips SL-nya, TP-nya sekitar 27 pips. Dan kalau misalnya kita kebawahin lagi itu bisa sampai sekitar 52 pips ya. Jadi ini risk reward ratio juga sangat bagus sekali. Intinya kalian bisa gunakan ini dan kalian bisa mendapatkan momentum yang bagus dan juga risk reward yang bagus dengan menggunakan behavior candle impulsif seperti ini. Oke? Semoga kalian bisa paham ya, mungkin ini dulu yang mau gue sharing. Semoga kalian bisa mengerti dan juga kalian bisa langsung praktekkan ya. Jangan lupa kalian backtest dulu nih, kalau misalnya kalian mau nyoba di real market, kalian backtest dulu. Takutnya apa yang gue omongin ini menurut kalian, maksudnya kalian ngiranya itu bullshit gitu. Kalian backtest sendiri aja dulu biar kalian bisa yakin, oke? Mungkin ini dulu teman-teman ya, semoga bisa dipakai dan berguna, bermanfaat ya. Dan sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang yang namanya false break ya. Semoga apa yang gue jelasin bisa nangkep ke kalian dan kalian bisa langsung praktekkan ke dalam trading kalian. Dan sekali lagi gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join yang namanya OctaFX. Linknya ada di bawah, di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar. Dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham maupun forex, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya juga ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan lain-lain dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, kalian harus hati-hati ya, itu dipastikan adalah penipu. Kalian jangan sampai transfer uang ke oknum tersebut. Oke teman-teman. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini ya, dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya kalian merasa ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian ya. Dan ya mungkin sampai sini dulu teman-teman ya. Semoga sekali lagi apa yang gue sharing bisa bermanfaat untuk kalian. Dan juga thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.